Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak dari teman-teman yang bertanya atau berkomentar pada video kita mengenai pengajuan kurs saya ditolak. Padahal teman-teman merasa angsuran dan pinjaman kurnya tidak ada masalah. Balik lagi dengan saya Inna Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini di mana lagi kalau bukan di NR Project Review. Buat Anda yang baru melihat channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Di video kali ini kita akan kembali menjelaskan beberapa hal yang menjadi kendala pencairan KUR BRI tahun 2023 update bulan Oktober 2023. Banyak sekali variabel atau faktor yang menjadi syarat agar pengajuan KUR teman-teman baik itu baru ataupun existing bisa cair atau di ACC. Tentunya belum pernah meminjam dan riwayat setoran KUR lancar bukan menjadi satu-satunya faktor pengajuan KUR kalian bisa lolos sistem dan bisa cair. Kita akan bahas pembahasan ini menjadi dua, yaitu penyebab pengajuan KUR BRI 2023 tidak cair untuk nasabah baru dan nasabah lama atau existing. Pembahasan pertama yaitu penyebab pengajuan KUR BRI 2023 tidak cair untuk nasabah baru. Nomor satu yaitu dokumen pengajuan tidak lengkap atau belum sesuai. Jika terdapat dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, misalkan alamat KTP tidak sesuai dengan alamat domisili atau status perkawinan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka pengajuan KUR teman-teman akan terhambat bahkan bisa sampai ditolak. Nomor dua yaitu tidak memiliki usaha. Seperti yang sudah sering kita jelaskan, syarat pengajuan KUR BRI yang paling utama adalah memiliki usaha UMKM produktif dan layak yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Untuk KUR Supermikro dimungkinkan usaha berjalan di bawah 6 bulan asalkan nasabah sudah pernah menerima pelatihan dan pendidikan usaha atau memiliki saudara yang sudah memiliki usaha yang berjalan lebih dari 6 bulan. Akan tetapi, hal ini kembali lagi pada analisa mantri yang akan menentukan calon debitur tersebut layak atau tidak diberikan KUR BRI 2023. Nomor 3 yaitu terdapat pinjaman di bank atau lembaga lain. Syarat pengajuan KUR salah satunya adalah belum pernah menikmati kredit investasi atau modal kerja komersial atau umum, baik itu di BRI atau bank lain. Yang perlu digarisbawahi adalah kita belum pernah menikmati. Jadi, jika nasabah pernah menerima kredit komersial atau umum, calon nasabah tidak berhak menerima KUR. Tidak sedang menikmati kredit subsidi pemerintah lain selain di KUR BRI seperti pinjaman PNM Mekar atau KUR Pegadaian. Boleh sedang menerima kredit konsumsi seperti KPR, KKB, leasing, kartu kredit, kredit pensiunan, resi gudang, pinjol, dan pay letter dengan catatan riwayat angsurannya wajib lancar. Selain itu, masih terdapat sisa RPC atau repayment capacity atau kemampuan bayar setelah dikurangi setoran kredit konsumtif tersebut. Hal di atas akan terbaca oleh SIKP OJK dan pengajuan tidak bisa dilanjutkan pada sistem aplikasi prakarsa kredit BRI yaitu BRISPOT. Nomor 4 yaitu kuota KUR habis. Untuk pengajuan nasabah baru biasanya belum memiliki limit akumulasi plafon. Maka yang menjadi kendala adalah kuota KUR mantri atau kuota KUR nasional habis alias penyalurannya
diberhentikan. Untuk kuota KUR pada mantri, jumlahnya akan berbeda-beda pada setiap individu mantri di wilayah kerja masing-masing. Sedangkan untuk KUR Supermikro, penyalurannya sudah dihentikan per 10 Oktober 2023 lalu. Sehingga KUR yang masih bisa diajukan di BRI Unit hanya KUR Mikro saja. Yang nomor 5 yaitu pertimbangan lainnya. Contoh pertimbangan lainnya adalah analisa mantri dan kepala unit terhadap paket kredit yang disajikan. Pertimbangan ini diambil dari prinsip kredit 5C, yaitu yang pertama karakter, yang kedua capacity atau kemampuan bayar, yang ketiga kapital atau modal dan aset, yang keempat kondisional atau kondisi usaha, lingkungan, dan kebijakan, dan yang kelima korakteral atau agunan dan jaminan. Untuk KUR biasanya jaminannya dikesampingkan. Untuk menentukan prinsip 5C, mantri akan melakukan cek lingkungan pada beberapa orang atau nasabah di lingkungan sekitar. Contohnya, misal jumlah pengajuan tidak sesuai dengan profil usaha calon debitur, dengan kata lain, pengajuan pinjaman terlalu besar dibandingkan dengan hasil survei usaha nasabah. Atau mantri menemukan indikasi pengajuan pinjaman akan dipakai sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain. Calon debitur memiliki banyak cicilan di luar bank seperti rentenir, Kosipa, dan pinjaman pribadi yang menyebabkan tidak adanya sisa RPC atau kemampuan setor karena sudah habis untuk cicilan lain-lain. Nah, sekarang yaitu pembahasan mengenai penyebab pengajuan KUR BRI 2023 tidak cair untuk nasabah lama atau existing. Poin pertama yaitu terdapat riwayat yang tidak lancar dan tidak bisa suplesi. Jika pada perjalanan pinjaman KUR sebelumnya teman-teman terdapat riwayat setoran tidak lancar, dalam hal ini tidak tepat waktu, jatuh tempo, atau bahkan melewati bulan yang bersangkutan, maka pengajuan teman-teman bisa jadi tidak akan disetujui karena akan ditolak oleh sistem. Update terbaru untuk pengajuan KUR kembali atau top up, KUR BRI tidak bisa dilakukan dengan cara melunasi pinjaman lama dari pencairan pinjaman baru. Jadi, baik nasabah lancar ataupun pernah nunggak, jika ingin mengajukan KUR mikro lagi, maka debitur harus melunasi sisa pinjamannya terlebih dahulu, kemudian menunggu update SIKP OJK selama minimal 3 hari kerja. Yang nomor 2 yaitu terdapat angsuran di bank lain yang kurang lancar. Contoh untuk hal ini adalah misalkan teman-teman sedang menikmati kredit KUR dan sedang menjalankan setoran dengan kolektabilitas lancar, akan tetapi pada perjalanannya teman-teman mengambil kredit di bank lain atau lembaga lain seperti pinjol dan paylater, baik dipakai sendiri atau dipakai oleh orang lain. Sayangnya, setoran pinjaman atau pinjol tersebut tidak lancar misalkan, maka pada saat teman-teman ingin mengajukan KUR, pengajuan teman-teman akan ditolak dan disarankan untuk membereskan terlebih dahulu pinjaman-pinjaman di bank atau lembaga lain, apalagi pinjaman yang tidak lancar atau bahkan macet. Dalam kasus lain, untuk setoran terbaru, jika nasabah pernah menerima kredit investasi atau modal kerja komersial, baik di BRI atau di bank lain, maka nasabah tidak berhak menerima KUR karena dianggap sudah bankable. Yang ketiga yaitu kuota KUR mantri dan limit akumulasi plafon KUR. Kuota KUR mantri diberikan oleh kantor pusat dengan jumlah terbatas jika kuota KUR mantri di wilayah tempat tinggal teman-teman sudah habis, maka pengajuan teman-teman akan diarahkan untuk naik kelas ke pinjaman kuprak atau kupedes.
Limit akumulasi plafon KUR untuk debitur yang pertama kali menerima KUR tahun 2019 dan sebelumnya adalah 100 juta untuk sektor usaha non-produksi. Dan maksimal total 200 juta untuk debitur yang pertama kali menerima KUR pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Jika limit akumulasi plafon KUR nasabah sudah habis, maka pengajuan nasabah akan diarahkan untuk naik kelas ke KUPRAK atau KUPEDES. Yang keempat yaitu pertimbangan lain. Sama halnya dengan pengajuan KUR nasabah baru, pertimbangan lainnya adalah analisa mantri dan kepala unit terhadap paket kredit yang disajikan. Sekian video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat ya guys. Nah, saya ingatkan untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayarannya ya teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.